Kalau kamu pikir markas militer jauh di dalam wilayah Rusia nggak bisa disentuh, pikir lagi deh. Pada tanggal 2 Juli 2025, di Korenovo, wilayah Kursk, Rusia, markas Brigade Infanteri Laut Rusia ke-155 hancur seketika saat rapat strategi. Roket M142 HIMARS dari Ukraina dengan akurasi luar biasa mengubah lokasi itu jadi puing-puing yang terbakar, menewaskan Mayor Jenderal Mikhail Yevgenyevich Gudkov dan setidaknya 10 perwira senior. Serangan ini nggak cuma bikin militer Rusia kaget, ini juga peringatan keras. Ukraina bisa menyerang target apapun, sekuat apapun bentengnya. Keberanian serangan ini datang dari teknologi, intelijen, dan koordinasi Ukraina yang mulus memanfaatkan setiap celah kelemahan Rusia. Pada malam akhir Juni 2025, di Markas Dinas Keamanan Ukraina atau SBU di Kiev, tim analisis intelijen menangkap sinyal penting dari Kursk, Rusia. Gambar satelit dari sistem Maxar diambil jam 9 malam menunjukkan gedung 2 lantai di Korenovo, 30 km dari perbatasan Ukraina dengan aktivitas yang gak biasa. Gedung yang dulunya peternakan ternak ini dijadikan markas sementara Brigade Infanteri Laut Rusia ke-155. Kendaraan militer bergerak terus, sinyal radio melonjak di malam hari, dan penjaga bersenjata berat berpatroli di area itu. Laporan intelijen terenkripsi memastikan Mayor Jenderal Mikhail Yevgenyevich Gudkov, Wakil Komandan Angkatan Laut Rusia, akan memimpin rapat penting di sana pada tanggal 2 Juli 2025 untuk merencanakan serangan balik di Kursk. Seorang mata-mata di Kursk dengan risiko nyawa mengirim laporan detail lewat aplikasi terenkripsi Signal menjelaskan jadwal Gudkov dan susunan pasukan. Brigade ke-155, bagian dari Armada Pasifik Rusia, adalah unit elit dengan sejarah kelam di Bucha pada 2022 dan Kursk pada 2024. Meski menderita banyak kerugian selama bertahun-tahun, brigade ini tetap penting dalam upaya Rusia merebut kembali wilayah Kursk yang dikuasai Ukraina. Menghabisi Gudkov dan perwira seniornya, mengacaukan rantai komando, dan kemungkinan besar mengguncang semangat unit ini. Misi ini mengandalkan sistem roket M142 HIMARS yang menembakkan misil ATACMS M39 dengan jangkauan 166 km, kecepatan 3 kali kecepatan suara atau sekitar 3.700 km per jam, dan hulu ledak cluster dengan 950 bom kecil M74, masing-masing punya daya ledak 1 kg TNT, meledak dalam radius 10 meter. HIMARS seberat 18.000 pon membawa 6 roket, sangat cocok untuk serangan jarak jauh yang presisi, tapi menghadapi pertahanan udara Rusia Pansir S1 yang dilengkapi radar 1RS-2E yang mendeteksi target dari jarak 19 km, 12 misil 57E6 yang melesat dengan kecepatan 4.265 kaki per detik, dan 4 meriam 30 mm yang menembak 5.000 peluru per menit. Dengan waktu cuma 72 jam untuk persiapan, Ukraina harus bertindak cepat dan sempurna. Di pangkalan militer di wilayah Sumy, Ukraina, 19 km dari perbatasan Rusia, tim operasi khusus HIMARS mulai bergerak. Unit beranggotakan 20 orang ini terdiri dari 8 penembak, 5 insinyur navigasi, 4 spesialis intelijen, dan 3 operator drone. Seorang kapten artileri lapangan dengan pengalaman 5 tahun di HIMARS memimpin misi ini. Operasi ini butuh koordinasi ketat antara intelijen, artileri, dan komunikasi satelit dengan 3 tujuan: menentukan koordinat markas, meluncurkan misi melalui titik buta radar Rusia, dan mundur dengan aman sebelum serangan balik. Kesalahan kecil bisa berarti gagal atau kerugian besar, apalagi dengan stok misil ATACMS Ukraina cuma tersisa 4 karena keterbatasan pasokan dari Amerika Serikat akibat kendala politik.
Gambar satelit Maxar pada jam 4 pagi tanggal 1 Juli menunjukkan markas dengan 4 pintu masuk, antena komunikasi besar di atap, dan 5 kendaraan militer di luar, termasuk 2 kendaraan lapis baja BTR-80 dan 3 truk Ural 4320. Seorang mata-mata SBU memastikan ruang rapat seluas 50 meter persegi di lantai 2 akan dihadiri sekitar 15 perwira dengan Gutkov tiba jam 8 pagi pada tanggal 2 Juli. Karena nggak bisa memverifikasi sendiri, SBU membandingkan data satelit dan sinyal radio untuk memastikan keakuratan. Untuk ketepatan ekstra, drone pengintai Leleka 100 diluncurkan dari Sumi, terbang di ketinggian 1000 meter, mengambil gambar detail dan melihat 2 penjaga bersenjata dengan senapan AK-12, menandakan keamanan yang ketat. Untuk menghindari radar Rusia, tim memilih misil Atacams dengan lintasan rendah di ketinggian 50 meter, memanfaatkan cangkang komposit penyerap radar dan panduan GPS atau inersia dengan deviasi target di bawah 5 meter. HIMARS akan menembak dari hutan lebat di Sumi 100 km dari Korenovo, di mana medan melindungi peluncur. Setelah menembak, tim punya 3 menit untuk mundur sebelum meriam Rusia 2 S-19 MSTA-S dengan jangkauan 29 km dan 8 tembakan per menit bisa membalas. Komandan memilih 2 misil Atacams, 1 menargetkan ruang rapat di lantai 2, yang lain menghantam area kendaraan untuk memaksimalkan kerusakan. Ini bertujuan gak cuma membunuh personel, tapi juga menghancurkan transportasi dan komunikasi, melumpuhkan respons cepat Brigade ke-155. Pada sore tanggal 1 Juli, tim melakukan latihan di lahan kosong di Sumi. Markas tiruan dibuat dari kayu dan baja, menyerupai gedung Korenovo. Penembak berlatih memasukkan koordinat target dan meluncurkan misi simulasi, mencapai waktu perintah ketembak 85 detik. Latihan dilakukan 5 kali, menyempurnakan sudut peluncuran dan lintasan untuk akurasi optimal. Saat itu, seorang insinyur menemukan gangguan kecil pada GPS yang segera diperbaiki untuk memastikan deviasi misil di bawah 3 meter, faktor kunci untuk target kecil seperti ruang rapat. Jam 4 pagi, tanggal 1 Juli, drone Leleka 100 melanjutkan pengintaian, memastikan cuaca di Kursk, awan tipis, angin 12 km per jam, dan suhu 11 derajat Celcius, ideal untuk Atacams, meski hujan ringan bisa mengganggu gambar pasca serangan. Drone NATO RQ-4 Global Hawk terbang di ketinggian 17.000 meter di atas Laut Hitam, memberikan data tentang 2 radar Doppler Rusia dekat Korenovo. Beroperasi pada frekuensi 3 GHz, radar ini kesulitan mendeteksi target di bawah 100 meter, menciptakan titik buta di perbatasan Sumi-Kursk. Data Global Hawk juga menunjukkan jammer elektronik Krasuka 4 sejauh 14 km dari Korenovo, memaksa tim menggunakan tautan satelit Starlink dengan enkripsi AS-256 untuk komunikasi stabil. Di Kiev, ruang kendali SBU yang ada di bunker 33 kaki di bawah tanah jadi pusat operasi. Layar besar menampilkan peta real-time, data Starlink, dan gambar Maxar. Seorang mayor dengan pengalaman 12 tahun di intelijen mengawasi pengiriman koordinat target lewat Starlink. Jam 2 siang, tanggal 1 Juli, Krasuka 4 Rusia mengganggu Starlink selama 90 menit, menambah tekanan karena batas waktu serangan semakin dekat. Insinyur SBU beralih ke saluran radio cadangan dengan enkripsi RSA 2048, menunda pemeriksaan peluncur selama 2 jam. Koordinasi cepat memulihkan tautan pada jam 6 sore, menjaga rencana tetap berjalan. Jam 8 malam. 2 peluncur HIMARS bergerak ke hutan Sumi di bawah kegelapan. Masing-masing membawa 2 misil Atacams yang diperiksa teliti.
panduan GPS dengan akurasi 1 meter, hulu ledak klaster M74, sensor inersia, dan cangkang komposit tahan radar. Penembak memasang jaring kamuflase termal untuk menghindari drone Rusia Orlan 10 dengan kamera inframerah. Tim pengintai menggunakan penglihatan malam AN-PVS-31 memastikan nggak ada musuh, tapi kelembapan tinggi dan tanah berlumpur memperlambat pemasangan peluncur. Insinyur memasang matras komposit di bawah roda HIMARS memastikan stabilitas di medan kasar. Jam 11 malam, SBU menerima laporan terakhir dari mata-mata di Kursk, rapat sesuai jadwal, dengan Gudkov dan setidaknya 12 perwira senior hadir. Gambar maksar jam 10.30 malam menunjukkan 6 kendaraan, termasuk 3 BTR-80 seberat 15 ton dengan kecepatan maksimal 80 km per jam, dan 3 truk Ural 4320 parkir dekat gedung. Klip audio yang disadap SBU dari panggilan perwira Rusia yang gak terenkripsi menunjukkan lokasi ruang rapat, memperkuat tekad tim, tapi juga menambah taruhan untuk presisi mutlak. Di hutan Sumi, tim berkumpul jam 4 pagi tanggal 2 Juli di tengah hujan ringan dan suhu 10 derajat Celcius. Penembak melakukan pemeriksaan terakhir peluncur, memastikan stabilitas di tanah berlumpur. Drone Leleka 100 diluncurkan jam 5 pagi, memastikan aktivitas radar Rusia normal tanpa peringatan. Jam 6 pagi, sebuah BTR-80 muncul dekat Korenovo, memicu kekhawatiran tentang perubahan jadwal. Laporan jam 6.30 pagi dari mata-mata memastikan kedatangan Gudkov dan waktu rapat menghilangkan keraguan tentang kelayakan misi. Ruang kendali Kiev beroperasi tanpa henti. Analis intelijen memverifikasi koordinat target, memastikan deviasi di bawah 3 meter. Data Starlink tetap stabil dengan saluran radio cadangan siap untuk gangguan elektronik. Laporan jam 7 pagi memastikan Gudkov dan 12 perwira senior ada di Korenovo. Gambar maksar jam 6.45 pagi menunjukkan 7 kendaraan dan 8 penjaga dengan senapan AK-12 dan granat RGD-5. Keamanan ketat mendorong SBU menyesuaikan lintasan misil yang melengkung menggunakan bukit rendah dekat Korenovo untuk menyembunyikan tanda termal. Jam 7.45 pagi, setelah pemeriksaan terakhir, tim menerima perintah tembak terenkripsi. 2 misil ATAK-MS diluncurkan dari hutan Sumi, mencapai kecepatan 3 kali kecepatan suara dalam 5 detik. Terbang di ketinggian 50 meter, lintasan rendah meminimalkan deteksi radar. Cangkang komposit dan panduan GPS plus inersia memastikan siluman dan akurasi. Di ruang kendali Kiev, layar Starlink menunjukkan data real-time. Kecepatan 3.700 km per jam, ketinggian 50 meter, deviasi 3 meter. Radar Rusia nggak mendeteksi misil. Ketegangan melanda ruangan saat insinyur memantau setiap detik, siap beralih ke saluran cadangan kalau Starlink gagal. Perjalanan 100 km melintasi perbatasan Sumi-Kursk, melewati bukit rendah, ladang gandum, dan sungai kecil. ATAKAMS menyesuaikan lintasan untuk memanfaatkan hutan lebat dan sungai Seim, mengurangi tanda termal dan radar. Jam 7.50 pagi, radar Doppler Rusia dekat Sudza meningkatkan aktivitas, memindai pada frekuensi X-band tinggi. Ruang kendali Kiev memerintahkan misil turun ke 30 meter dan mengikuti jalur melengkung dekat hutan. Radar kehilangan jejak setelah 25 detik, memungkinkan misil melaju tanpa terdeteksi. Langkah berisiko ini, menavigasi medan kompleks, terbukti efektif karena pansir S-1 dekat Korenovo tetap nggak aktif, memperlihatkan celah dalam pertahanan udara Rusia.
Misil meluncur di atas desa-desa kecil Kursk pada ketinggian 50 meter untuk menghindari pos pengamatan darat. Jam 7.55 pagi, 19 km dari Korenovo, mereka masuk mode serang. Sistem panduan terkunci, misil pertama menargetkan ruang rapat di lantai 2 pada koordinat 51,412 derajat utara, 34,923 derajat timur. Misil kedua membidik 30 meter jauhnya di area kendaraan. Data Starlink memastikan nggak ada pansir S-1 aktif di dekatnya, tapi radar Doppler 3 km jauhnya meningkatkan pemindahan pada 2,7 GHz. Kecepatan 3 kali kecepatan suara ATAK CMS mengungguli relay data radar ke sistem pencegat, memastikan misil sampai tepat waktu. Di markas Korenovo, Mayor Jenderal Gudkov dan perwira senior bertemu di ruang lantai 2. Peta strategis untuk serangan balik Kursk terbentang di meja. Laptop dan perangkat komunikasi terenkripsi terhubung ke armada Pasifik berjejer di ruangan. Di luar, 3 BTR-80, 2 truk Ural 4320, dan 6 penjaga dengan senapan AK-12 serta radio R-18P1 menjaga keamanan. Jam 7.57 pagi, radar Doppler terdekat mendeteksi 2 sinyal samar 3 km jauhnya. Alarm berbunyi, tapi pansir S-1 3 km jauhnya nggak bisa meluncurkan misil 57E6 tepat waktu karena kecepatan 3.700 km per jam ATKMS melebihi jendela reaksi 6 detik sistem itu. Rusia yang meremehkan kemampuan serangan jarak jauh Ukraina membuka celah pertahanan fatal. Jam 7.58 menit 3 detik pagi, misil pertama menghantam markas. Hulu ledak M39 melepas 950 bom kecil M74, masing-masing meledak dalam radius 10 meter, menghancurkan dinding beton 30 cm dan meruntuhkan atap lantai 2. Gudkov dan 10 perwira tewas seketika akibat gelombang ledakan. Perangkat komunikasi, laptop, dan peta strategis hancur dengan puing tersebar 30 meter. 2 detik kemudian, jam 7.58 menit 5 detik pagi, misil kedua menghantam area kendaraan. 3 BTR-80 dan 2 Ural 4320 hancur dengan ledakan sekunder dari tangki bahan bakar truk menciptakan awan asap hitam tebal yang menyebar 200 meter. 6 penjaga terluka, 2 tewas oleh serpihan. 2 ledakan yang berlangsung kurang dari 3 detik ini mengubah markas jadi puing-puing yang membara dengan api menyala dari reruntuhan dan bau logam terbakar memenuhi udara. Kekacauan melanda lokasi. Prajurit Rusia berhamburan menggunakan radio R-187P1 untuk memanggil bala bantuan dari pangkalan 10 km jauhnya. Pemadam kebakaran setempat tiba jam 8.10 pagi, tapi api dari kendaraan menyebar, membakar 500 meter persegi. Asap hitam menyelimuti Korenovo, berbau bahan bakar dan plastik terbakar. Warga 1 km jauhnya menyaksikan ledakan, memposting di Telegram tentang ledakan keras dan kolom asap setinggi ratusan meter. Video viral menunjukkan prajurit Rusia panik menggunakan alat pemadam portabel melawan api besar, memperkuat kesan kekacauan. SBU memperkirakan 12 perwira termasuk Gudkov tewas, 15 prajurit terluka, dan kerugian material sebesar 120 miliar rupiah termasuk gedung, kendaraan, dan peralatan komunikasi. Brigade ke-155 kehilangan 25% kapasitas komandonya menunda rencana serangan balik Kursk setidaknya 2 minggu. Gambar satelit dan drone menunjukkan ruang rapat lantai 2 hancur dengan puing laptop,
peta dan perangkat enkripsi berserakan. Kerugian gak cuma personel tapi juga strategi karena dokumen serangan balik penting hangus, memaksa Rusia memulai perencanaan dari awal. Otoritas Kursk menyatakan keadaan darurat jam 9.30 pagi. Pemadam kebakaran dengan dukungan militer memadamkan api jam 11 pagi, tapi asap masih ada. Sekitar 300 warga terdekat dievakuasi karena asap beracun dari plastik dan logam terbakar. Puing merusak 3 rumah warga 200 meter jauhnya. Warga setempat memposting di Telegram tentang kepanikan dan pasukan Rusia yang menutup area melarang perekaman. Meski cepat disensor, postingan ini memicu debat online tentang kemampuan pertahanan Rusia, dengan warga menyuarakan kekhawatiran keselamatan. Rusia membalas jam 10 pagi, meluncurkan 30 drone Shahed 136 dengan jangkauan 2.500 km dan kecepatan 200 km per jam, serta 15 misil kaliber dengan jangkauan 2.600 km dan kecepatan 0,9 Mach. Sistem Patriot Ukraina menggunakan misil PAC-3 dengan jangkauan pencegahan 19 km, menjatuhkan 50% target, tapi gudang makanan di Sumy terkena, menewaskan 4 warga sipil dan melukai 12. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi kematian Gudkov jam 12 siang, mengklaim cuma 5 perwira tewas, bertentangan dengan sumber Telegram seperti Astra yang memperkirakan 10-12. Pembalasan ini, meski merusak, nggak melemahkan tekad Ukraina, malah memperkuat citra mereka sebagai kekuatan yang mampu melakukan serangan strategis presisi. Serangan ini memperlihatkan kelemahan kritis pertahanan udara Rusia. Radar Doppler memindai pada 3 GHz, gagal mendeteksi ATACMS di ketinggian 30-50 meter, dan Pansir S-1 bereaksi terlalu lambat terhadap misil dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara. Rusia mengerahkan 2 sistem Pansir S-1 tambahan dan 1 radar Doppler ke Kursk pada jam 8 pagi tanggal 3 Juli, tapi mereka kesulitan melawan misil cepat dan rendah. Laporan SBU pada 4 Juli mengungkap koordinat markas bocor karena telepon perwira Rusia yang gak terenkripsi disadap oleh sistem SIGINT Ukraina. Pelanggaran ini menyoroti disiplin komunikasi Rusia yang longgar, kelemahan yang dimanfaatkan Ukraina tanpa ampun. Secara strategis, serangan ini memaksa Rusia mengalihkan 2 sistem Pansir S-1 dari Donetsk ke Kursk, mengurangi pertahanan udara garis depan sebesar 10%. Ukraina memanfaatkan ini, meningkatkan penembakan di Donetsk pada 3 Juli, menghancurkan depot amunisi Rusia dengan 220 ton peluru 152 mm, menyebabkan kerusakan 225 miliar rupiah. Kehilangan Gudkov, veteran 30 tahun, melemahkan semangat Brigade ke-155, menunda reorganisasi saat Rusia menunjuk komandan baru Armada Pasifik. Efek riak ini menciptakan celah strategis, memungkinkan Ukraina memperkuat posisi Kursk dan menekan pasukan Rusia. Serangan Korenovo menunjukkan integrasi presisi Ukraina antara intelijen, teknologi, dan artileri. Dalam 72 jam, dari sinyal awal hingga ledakan yang mengguncang bumi, tim HIMARS memberikan pukulan berat ke Rusia, membuktikan nggak ada target yang aman sekuat apapun bentengnya. Tapi, tantangan muncul, stok ATACMS terbatas, risiko gangguan elektronik, dan ancaman serangan balik. Serangan ini mengirim pesan kuat, Ukraina nggak cuma bisa bertahan, tapi juga menyerang proaktif, menggeser medan perang ke pihak mereka. Selain mengacaukan Brigade ke-155, serangan ini memaksa Rusia mengevaluasi ulang strategi pertahanan, dari penempatan markas hingga keamanan komunikasi. Dalam perang yang berkepanjangan, serangan seperti ini punya bobot militer dan psikologis, mengikis kepercayaan musuh
dan meningkatkan semangat Ukraina. Waktunya pamit. Kami harap kisah serangan berani Ukraina ini memberikan wawasan menarik tentang konflik ini. Kalau kamu merasa ceritanya seru, tekan tombol suka, berlangganan, dan share pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih udah ikut. Sampai jumpa lagi.